Oke, assalamualaikum ya buat teman-teman semuanya. Selamat datang di acara meeting hari ini. Sebenarnya ini meeting aku baru ngajak kemarin, tapi alhamdulillah antusiasnya luar biasa nih buat teman-teman semuanya. Aku doain ya ini dengan tulus. Semoga niatnya teman-teman mau upgrade ilmu ini bisa jadi apa namanya ibadah. Karena menuntut ilmu itu salah satu ibadah juga loh. Jadi bukan cuma sholat, tapi menuntut ilmu itu salah satu ibadah, insya Allah berkah. Amin, ya robbal alamin. Nah, sebentar, aku jadi ini, bentar, spotlight for everyone. Oke, nah jadi gini teman-teman, sebenarnya aku bukan baru baca buku ini, tapi hari ini tuh apa namanya aku mau ngasih materi yang sebenarnya ada di buku ini. Jadi buat teman-teman, aku saranin banget buat yang baru banget mulai bisnisnya, silakan beli buku ini. Tapi kalau yang misalnya belum mau beli, ya nggak apa-apa. Hari ini berarti kan aku jelasin. Jadi ya tapi bagusnya beli sih. Kan sesuatu mendingan beli kan kalau buku gitu. Bentar. Ini buat yang belum mute, Acong, Iqbal Acong, berisik nih. Mute, Acong. Mute. Nah, jadi tolong di-mute ya biar nggak ganggu teman-teman yang lain. Hari ini tuh aku sebenarnya mau ngasih intisari tentang buku ini karena ini buku jujur yang luar biasa banget sih. Ini harganya murah sih kayaknya, nggak tahu berapa. Ini teman-teman bisa beli di Gramedia ya. Tapi hari ini aku sih mau ngasih intisari dari buku ini gitu. Ini kepake banget untuk teman-teman yang baru mulai bisnis dan yang udah lama, yang mungkin ngerasa, duh kok gue jenuh ya jalanin bisnis, atau kok gue kayaknya udah mulai bisnis tapi kok belum kayak ngasilin gitu. Nah, apalagi nih, ini buat teman-teman semuanya, sadar nggak sih ini sekarang udah bulan Desember. Ini buat yang belum di-mute, tolong di-mute ya sayang. Gimana? Oke, di-mute sayang, udah aku mute. Oke, thank you. Nah, jadi apa namanya? Apalagi nih sekarang kan udah tahun 2000 apa namanya? Sekarang udah 2020 akhir. Sadar nggak sih sekarang udah bulan Desember, udah tanggal 4. Berarti kita kurang lebih 27 hari lagi udah mau ganti hari. Ganti tahun kok ganti hari sih, ganti tahun gitu. uh, Kebayang nggak sih gila kemarin kayaknya baru awal tahun, sekarang udah mau akhir tahun, udah mau ganti tahun gitu, tapi kok kayaknya masih gini-gini aja. Ngerasa nggak sih ada yang mungkin sekarang pencapaian luar biasa, tapi banyak juga yang masih kayak ngerasa kok gue gini-gini aja ya gitu. Nah hari ini sebenarnya nggak ada yang spesial, ilmunya mungkin teman-teman udah pernah dapat, dan mungkin aku juga nggak sesempurna itu nyampein ini tuh. Apakah aku udah sesempurna itu? Enggak, tapi kan uh, kemarin aku update bagus deh dari buku ini juga. Kalau kita eee, apa, berseru tentang kebaikan itu kan pahala juga gitu. Jadi nggak harus kita nunggu sempurna, dan ini jadi maksudnya aku sharing kayak gini bukan berarti aku ini udah sempurna ngerjain ini ya. Cuma ini jadi pengingat ke aku juga gitu. Ya kan, apa namanya, sambil belajar juga gitu. Nah, ini buat teman-teman semuanya, makanya rekomen banget beli buku 7 Keajaiban Rezeki ini bagus banget. Jadi hidupnya itu penuh dengan keajaiban. Seru kan kalau hidup penuh dengan keajaiban, gitu. Nah, terus gini, sebenarnya di buku 7 Keajaiban Rezeki ini dia dibahas tentang 7 keajaiban. Ini udah ganti ya slide-nya. Sebentar, ada yang masih belum mute. Selfie di-mute dong sayang. Nah, udah. Nah, jadi 7 keajaiban itu apa aja? Yang pertama ada sidik jari kemenangan, terus ada lagi tentang sepasang bidadari. Ini judul-judulnya aja sih. Tapi yang hari ini mau aku bahas adalah dua dua subbab. Jadi perisai langit sama pelangi ikhtiar. Jadi cukup 2 keajaiban aja yang aku bahas. Kenapa? Ya kalau bahas 7-7-nya berarti apa namanya, ya nanti teman-teman nggak baca dong gitu, sayang gitu, mendingan nanti beli aja gitu. Nah, cuma kan daripada nanti nunggu kalian beli lama, udah belinya lama, bacanya lama, ya sudah, rezekinya nanti nggak ajaib-ajaib ya, minimal aku kasih intisari lah sedikit-sedikit, oke ya? Jadi ini buku bagus banget gitu. Ini udah lama sih aku baca bukunya, tapi ya aku kemarin habis baca lagi dan aku ngerasa kayak gila ini penting banget buat grup-grup gue, biar tim-tim bisnis gue tuh nggak cuma apa namanya hidup sekedar hidup gitu loh. Kan kalau kata siapa ya, Buya Hamka, kalau hidup sekedar hidup
babi juga hidup, bener gak ya? Yang kayak gitu kan ya, kalau nggak salah ya gitu. Nah, makanya nih aku hari ini mau bahas 2 dari 7 keajaiban. Ya, siap ya? Nah, keajaiban jadi kalau yang nomor 1 nanti bisa teman-teman baca, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 6 itu bisa teman-teman baca di buku ini sendiri. Jadi biar versi lengkapnya dari bukunya aja. Tapi hari ini aku pengen karena aku paling tertarik dengan 2 keajaiban yang ini gitu loh. Pengen nggak sih hidupnya penuh dengan keajaiban, apalagi ini udah mau ganti tahun gitu. Kalau masalahnya gini loh, kalau misalnya kita tiap ganti tahun masih gini-gini aja, yang kasihan tuh bukan diri sendiri, tapi keluarga juga kan kasihan gitu loh. Apalagi sebenarnya kalian udah mau ikut bisnis, ini kan ada juga yang mungkin masih baru ya, baru-baru mulai mau ngerjain bisnisnya, kalian ikut bisnis ini kan niatnya pengen ada perubahan dalam hidup gitu. Cuma kan kalau nggak ada perubahan-perubahan ya kan kasihan juga gitu. Nah jadi ini aku mau bahas dulu, gimana sih caranya biar kita bisa menjemput rezeki itu dengan ajaib gitu loh. Jadi, jemput rezekinya itu dengan cara yang udah diatur sama Allah. Nah, nih aku jelasin dulu tentang yang pertama adalah pelangi ikhtiar. Jadi gini, alasan aku sebenarnya kenapa sih aku mau ngajakin meeting teman-teman hari ini adalah aku tahu hadis ini. Jadi, sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Benar nggak? Jadi makanya nanti ini sebenarnya ada pendekatan-pendekatan Islam biar biar kita jadi ibarat muhasabah akhir tahun gitu loh. Kan muhasabah nggak harus dari ustadz ya. Kalau nggak ya anggap aja aku ustazah Cio. Enggak, deng. Bercanda ya, teman-teman. Jadi maksudnya sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat gitu. Ya, hari ini mungkin nanti aku akan sharing beberapa ilmu dan di buku ini juga dibilangin, aku harus kasih tahu ke semua orang. Nah, apalagi kalian ini kan salah satu timku kan, ya harusnya dikasih tahu duluan dong daripada orang lain, bener gak? Karena kalau nanti teman-teman bagus bisnisnya, ya itu jadi apa namanya, ya bagus juga nanti bisnis aku gitu loh. Jadi makanya ini nih alasan aku kenapa hari ini aku ngajak meeting ya, sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Nah ini siapa yang nyoret-nyoret? Jangan dicoret-coret dong, say. Oke, sudah. Nah, terus lanjut, lanjut nih teman-teman. Nah, yang pertama sebelum nanti kan ada 2 ya keajaiban yang aku bahas. Yang pertama itu pelangi ikhtiar, yang kedua itu perisai langit. Nah, kenapa sih aku bahas ini dulu di awal tentang pelangi ikhtiar? Karena yang bisa kita lakuin itu adalah ya ikhtiar gitu loh. Soal hasil itu kan Allah yang nentuin, bener gak sih? Kita sebenarnya nih kan kalau teman-teman baca buku 7 Keajaiban Rezeki ada masalah simpul perdagangan lah, ada intinya umat muslim atau umat manusia itu sebenarnya berbisnis bagusnya bukan bekerja gitu. Kenapa orang Indonesia ini masih apa namanya masih masih negaranya negara berkembang karena jumlah pengusahanya itu masih 0,18%. Kebayang nggak 0,18%? Sedangkan Singapura itu udah nyampe 7% atau 8% gitu. Malaysia juga udah segitu. Nah, kenapa Indonesia masih masuk negara berkembang bukan negara maju? Karena jumlah pengusahanya sedikit. Dan wajar sebenarnya jumlah pengusahanya sedikit karena dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah itu nggak diajarin untuk kita jadi pengusaha gitu loh. Sedangkan umat muslim atau sekarang ngeliatin aja orang-orang kaya di dunia itu semuanya rata-rata pengusaha, pebisnis. Teman-teman bisa lihat ya, 10 orang terkaya di dunia ya semuanya pengusaha gitu loh. Nah, terus makanya kalau yang itu nanti bisa baca sendirilah di mana di bukunya gitu. Nah, hari ini aku mau bahas tentang pelangi ikhtiar dulu. Kenapa? Karena ini yang bisa kita kerjain. Aku kan nggak akan fokusin sama sesuatu yang nggak bisa kita kerjain karena itu urusannya Allah. Nah ini tugasnya manusia adalah berusaha semaksimal mungkin gitu biar hasil nanti Allah yang nentuin. Nah di pelangi ikhtiar itu ada 7 bias. Teman-teman tahu ya pelangi itu kan ada 7 warna ya Mejiku Hibiniu, benar gak sih? Iya benar. Nah ikhtiar itu juga ada pelanginya gitu loh. Jadi apa aja? Nah makanya aku mau bahas itu gitu. Nah, bias yang pertama itu bias yang namanya impian. Jadi, maksudnya apa sih kok bias yang pertama itu impian?
gini, sebelum kita mulai sesuatu, bagusnya itu kita memang punya impian gitu. Makanya kan aku selalu kalau kalian nih yang awal-awal yang meeting bareng aku selalu bahas bener gak sih, pentingan mana sih tahu caranya atau tahu alasannya, bener gak? Aku selalu meetingin kayak gitu. Yang paling penting tahu caranya atau yang paling penting lu tahu alasannya kenapa lu mau mau ngerjain bisnisnya. Aku selalu ngasih tahu gitu. Percuma mau dikasih tahu cara tapi impian kamu nggak ada atau alasan berjuangnya nggak ada gitu. Kamu nggak akan ngerjain apapun yang kita arahin gitu. Jadi yang pertama sebelum kamu mulai berusaha, yang paling pertama itu adalah kamu tentuin dulu impian kamu apa. Nih udah mau resolusi 2021, kalian harus tentuin dulu gitu. Impian kamu tuh apa? Alasan kamu tuh apa gitu loh. Kenapa kamu harus sukses di tahun 2021? Kenapa di tahun 2020 kamu mau ada perubahan yang berarti gitu? Di tahun 2021 nih kenapa sih harus ada perubahan gitu? Jadi sebelum kita ngomongin ikhtiar dan kawan-kawan ya tentuin dulu impiannya gitu. Impian kamu tuh mau apa? Nah, karena aku kan sering ceritakan ke teman-teman ya video Rehan sip. Nah, kalau berisik tuh jadi tutup lagi dong. Nah, lanjut. Nah, jadi yang pertama tuh impian ya. Jadi buat teman-teman yang baru mau mulai bisnisnya, tentuin dulu. Astagfirullah, Rehan, tolong dong di-mute sayang. Oh iya, kamu ini temen nih nanya. Iya, nanti aja nanyanya sayang. Makasih sayang. Semuanya gue sayangin gak tuh? Nah, lanjut. Jadi, nih buat teman-teman semuanya, pertama, sebelum nanti kita ngomongin teknis apa sih yang harus kamu kerjain dan lain-lain, pertama tentuin dulu kamu mau apa. Impian kamu mau apa? Mau bagian orang tua, mau bagian orang tuanya tuh harus ngapain? Mau umrohin orang tua, mau apa lagi? Mau ngasih duit ke orang tua, mau ngasih duitnya berapa gitu loh. Jadi tentuin dulu lah impiannya gitu. Karena percuma kamu tahu cara, tapi kalau kamu nggak tahu alasan kuatnya, nggak bakal dikerjain juga. Aku pernah ngomong kan, banyak orang yang udah tahu gitu caranya punya badan ideal, caranya punya badan six pack gitu, tahu, tapi nggak banyak orang yang mau ngerjainnya. Contoh, kalau mau punya badan six pack atau berotot, harus nge-gym, harus fitness. Banyak orang yang udah tahu caranya kayak gitu, tapi kalau kamu nggak punya alasan yang kuat, nggak bakal mau ngerjain juga, bener gak sih? Emang enak angkat beban? Capek loh. Punya badan kayak Deddy Corbuzier kan keren, tapi kan capek perjuangannya, harus angkat beban. Bener gak sih? Gitu. Jadi harus punya alasannya dulu yang pertama. Nah, terus yang kedua adalah, nah gini teman-teman, punya impian sebanyak mungkin, mau umroh, mau ke Paris, mau punya rumah, mau punya mobil, mau punya motor, mau punya belasan juta, mau puluhan juta, mau ratusan juta. Tapi kalau nggak ada tindakan, nggak bakal kekejar itu impian, paham ya? Jadi percuma pengen ini, kalau ditanya ke orang di pinggir jalan, bahkan orang gila sekalipun, Mbak mau sukses nggak? Mbak mau kaya nggak? Mas mau kaya nggak? Pasti mau. Tapi banyak nggak yang bertindak? Enggak. Karena syarat siapa lagi nih yang bersuara? Oke, karena syarat mutlak untuk sukses adalah DNA. Ingat ya, dream and action. Terus ibarat sholat ya, sholat kan niatnya sekali, tapi gerakannya berkali-kali, bener gak? Percuma niatnya banyak tapi nggak gerak-gerak, ya kan nggak jadi sholat juga gitu loh. Kalau kita punya 1000 impian nih, pengen pengen punya rumah, pengen punya mobil, tapi nol action, yaitu artinya 1000 kali nol. Kebayang ya? Hasilnya jadinya apa? Nol besar gitu. Sebaliknya, kalau impian kita satu aja, tapi action kita misal minimal 7 lah, 7 langkah kan, 7 kebiasaan kalau di Tiansi gitu. Kalau kita punya impian satu tapi actionnya 7, ya itu artinya ya jadinya jadi 7 gitu loh. Ya jadi sia-sia sebuah impian kalau nggak ada action. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi buat teman-teman yang misal nih, pada males buat ngerjainnya, ya balik lagi, impian kamu akan jadi sia-sia kalau nggak ada action, nggak ada pergerakan gitu loh. Mau
ke mana, ibarat mau ke Australia tapi diem aja di rumah, ya nggak bakal ke Australia gitu loh. Mau umroh tapi diem aja di rumah, ya nggak bakalan ke umroh lah, nggak bakalan bisa jadi umroh gitu, nggak harus gerak gitu loh, harus action. Nah ini buat teman-teman yang malas action, rata-rata kenapa sih orang malas action? Nih padahal ini biar biar kita agamis sedikit ya, mohon maaf kalau ada yang non muslim, tapi ini aku pakai pendekatan Islam biar apa, wah ada yang nyoret-nyoret, ih kenapa ya ada yang nyoret-nyoret, jangan iseng dong sayang. Ini ayat-ayat Quran dicoret-coret, astagfirullahaladzim. Oke. Unmute themselves, coba aku giniin dulu. Nah lanjut. Nah, jadi gini, ini teman-teman ya, buat yang masih malas buat action, ini ada di surat Ar-Rod, surat 13 ayat 11. Nih ya, ini sengaja kan kalau pakai kata-kata manusia masih banyak salahnya. Ini kan udah kata-katanya Allah, benar gak? Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada dapat yang menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi maksudnya apa sih? Ini udah dari janji Allah loh. Ayat Al-Quran itu udah lebih pasti daripada manusia gitu loh. Allah nggak akan mengubah suatu kaum kalau kaum itu nggak mengubah dirinya sendiri. Ya jadinya ya pengen sih ini tapi nggak ada pergerakan untuk menuju sana, ya Allah juga males lah ngabulin, ya bener gak sih gitu. Jadi buat teman-teman yang baru mulai atau mungkin udah lama buat mulai bisnis ini, impian kamu tuh mahal loh, tapi kalau kamu nggak ada pergerakan, ngapain sih gerak di bisnis ini tuh? Ya presentasi, ya jualan, ya denger nepi mungkin, atau konsultasi ya. Pokoknya kerjaan utama di bisnis ini yang kayak gitu-gitu aja gitu loh. Cuma kalau kalian nggak ada pergerakan ya nggak bakal ada perubahan, paham ya? Nih sampai sini gitu. Nah terus lanjut nih, sebenarnya apa sih yang bikin kita jadi malas action? Karena takut. Takut apa gini? Nih ya, ini buat aku nanya deh. Ini boleh teman-teman jawab ya, kalau di Zoom aku nggak bisa ngelihat yang di YouTube. Ini kalau aku tanya, menakutkan mana sih reaktor nuklir sama sinar matahari? Coba di chat aja deh, di chat. Jangan di ini ya suara. Lebih menakutkan mana, reaktor nuklir atau sinar matahari? Lebih menakutkan mana, perang, pembunuhan, atau bunuh diri? Lebih menakutkan mana, harimau, beruang, ular, atau kijang? Ini balas dong di mana? Di chat. Ini kan soalnya sekalian nyantai-nyantai juga ya. Meetingnya santai kok. Coba balas nih teman-teman. Sebenarnya lebih menakutkan mana, reaktor nuklir atau sinar matahari? Ini belum ada yang jawab nih. Nah, tuh chat tuh. Lebih menakutkan mana? Reaktor nuklir atau sinar matahari? Pada bisa ngechat gak sih? Apa aku udah bikin security-nya nggak bisa ngechat? Oh, coba. Oh, I'm sorry. Aku bikin nggak bisa ngechat. Coba nih, udah aku bikin bisa ngechat. Sinar matahari, Fatila. Terus siapa lagi? Nuklir, reaktor nuklir. Siapa lagi? Nuklir. Ini jawab aja. Perang, pembunuhan, bunuh diri, mana? Nuklir. Oke. Dan kawan-kawan. Sip. Nih buat teman-teman ya, nuklir. Oke. Bunuh diri, siap. Nih, bunuh diri, oke. Nah, ini buat teman-teman, ada beberapa yang benar, ada beberapa yang kurang tepat, tapi it's okay. Jadi gini nih, teman-teman. Orang pasti rata-rata jawabnya gini, lebih nakutin mana sih, reaktor nuklir atau sinar matahari? Jawabnya pasti ya kebanyakan reaktor nuklir. Tapi sebenarnya faktanya tahu nggak? Waktu ada kejadian kebocoran reaktor nuklir di Ukraina tahun 1986, itu cuma dapat kematian nih datanya cuma 100 jiwa sampai tahun 2006. Sampai tahun 2006 loh,
Kebayang nggak 1986 sampai 2006 itu berarti 20 tahun, yang menyebabkan kematian itu cuma 100 jiwa. Sedangkan kalau sinar matahari, kanker kulit itu bisa menyebabkan kematian sekitar 8.000 jiwa setiap tahun. Kebayang nggak? 8.000 sama 100 jauh loh. Terus perang pembunuhan sama bunuh diri, tahu nggak sih? Bunuh diri itu sebenarnya terjadi 2 kali lebih banyak daripada pembunuhan. Terus kalau ada yang jawab ular, harimau, atau beruang itu lebih menakutkan, faktanya adalah kijang 7 kali lebih mematikan daripada manusia, menyebabkan kematian untuk manusia. Jadi lebih berbahaya kijang, bunuh diri, sama sinar matahari. Kebanyakan kan mikirnya gitu kan, oh lebih lebih menakutkan reaktor nuklir atau perang atau pembunuhan. Fakta di lapangannya adalah ternyata sinar matahari bikin kanker kulit sampai 8.000 jiwa mati setiap tahun. Bunuh diri itu 2 kali lipat jumlahnya lebih banyak daripada perang atau pembunuhan. Kijang 7 kali lebih membunuh kepada manusia daripada harimau, beruang, sama ular. Kebayang ya? Nah, makanya maksudnya apa sih aku cerita kayak gini? Kadang orang tuh mikir gini, aduh, nakutin mana sih banyak action sama tidak banyak action sama sekali? Mikirnya kan kadang, ya takutlah kalau banyak action. Takut banyak action tahu nggak kenapa? Takut ditolak, takut dikira, ih, tukang obat, takut diapain lagi? Takut apa namanya? Ih, teman-teman, ih lu bisnis gitu-gituan, bisnis-bisnis gak jelas yang kayak gitu-gitu loh. Gengsinya terlalu tinggi untuk oke, siap. Jangan di-mute jangan di-unmute ya sayang. Nah, gitu. Banyak action atau tidak action sama sekali gitu. Jadi orang tuh banyak yang mikir kalau gue banyak action, gue tuh takut ditolak, takut diremehin, takut dibilang ih, bisnis spirulina, masker-masker nggak jelas, ih, bisnis peninggi badan, bisnis apalagi, ih, bisnis MLM-nya, yang cari-cari orang, ya banyak lah yang kayak gitu. Nah, terus apalagi nih, banyak ditolak atau tidak ditolak sama sekali. Nah, kadang orang mikirnya apa? Mikirnya ini kalau apa namanya banyak action jadinya takut gitu, takut buat apa namanya ya takutlah ditolak. Aku capek presentasi terus ditolak, aku capek jualan terus banyak yang nanya-nanya doang tapi nggak ada yang beli gitu. Padahal sebenarnya kalau kita banyak action itu nggak semenakutkan itu kok. Aku bisa jamin 1000% kamu sama aku masih banyakan aku ngerjainnya. 1000% ya ini gitu loh. Aku banyak nggak ditolak? Banyak. Eh Gini deh, kalau orang misal nih kita presentasi ke 100 orang, mungkin kita ditolak 80 orang, tapi pasti ada yang terima gitu, sekitar 20 orang gitu loh. Misal ya, misal. Tapi kalau kita nggak presentasi sama sekali, itu ibarat ya yang nolak semuanya dong. Karena kan nggak ada yang dipresentasi atau nggak ada yang ditawarin, benar nggak sih? Itu. Jadi kadang nih ketakutan kita yang bikin kita males action. Padahal ya apa namanya? Kalau kita action, insya Allah tuh Allah juga ngelihat gitu. Gila nih ya orang udah ditolak berkali-kali tapi masih semangat atau masih yakin gitu sama impiannya. Itu Allah juga nggak mungkin lah nggak ngasih rezekinya, apalagi Allah Maha Adil gitu loh teman-teman. Sebenarnya teknik paling ampuh dalam pembelajaran adalah terus-menerus action. Karena semua itu belajar sambil ngerjain gitu. Mau jago jualan ya kerjain aja dulu, mau jago presentasi ya kerjain aja dulu, mau jago bisnis ya udah mulai aja dulu gitu. Kamu nggak bakalan jago-jago lah bisnis kalau nggak mulai gitu. Nah, terus bias ketiga adalah kecepatan. Nah, ini yang dibahas kemarin sama Pak Alvin. Kemarin aku meeting sama Pak Alvin di rumah beliau ya, di Karawang, itu bagus banget. Jadi beliau tuh bilang gini, lo tahu nggak Cio, penyebab kenapa beberapa tim lu banyak yang tidak terbang tinggi. Jadi mereka pun kalau misalnya dapat hasil nggak signifikan atau nggak kayak ya biasa-biasa aja gitu dapatnya. Kenapa? Karena mereka tuh kurang cepat, masih banyak yang nunda zona nyaman gitu loh. Masih banyak yang masih main naik gunung lah, pacaran lah, nongkrong-nongkrong sama temen ngabisin waktu lah gitu loh. Jadi kemarin Pak Alvin analoginya bagus banget. Jadi beliau tuh bilang gini, lo tahu pesawat nggak Cio? Pesawat itu uh,
ketika dia mau take off alias mau terbang, dia tuh kan harus masukin gas tuas gas ya. Nah, pesawat itu hanya bisa terbang ketika kecepatannya 400 kilometer per jam. Pertanyaannya 400 kilometer per jam kan kencang banget, benar gak sih? Pernah naik motor nggak? Ngendarain 80 sampai 100 kilometer per jam. Itu kalau kita nih ditabrak dengan motor kecepatan 80 kilometer per jam, itu pasti bonyok. Aku pernah punya grup, siapa ya namanya? Ian tuh kan pernah tuh kecelakaan ditabrak sama motor, kayaknya kecepatannya 80 sampai 100 kilometer kan biasanya motor segitu kan. Itu aku ngelihatnya sekarang aja udah kayak keajaiban, gila dia masih masih sehat sekarang. Kalau dulu waktu awal-awal ketabrak, oh gila itu palanya bocor, lukanya berdarah-darah, pokoknya parah gitu. Ditabrak sama 80 kilometer per jam aja udah bikin orang sampai kayak gitu loh. Nah, apalagi kalau ditabrak dengan 400 kilometer per jam, wah udah nggak bersisa, udah jadi debu gitu. Nah, maksudnya apa sih aku cerita kayak gini? Action aja nggak cukup kalau kamu nggak cepet gitu loh. Makanya nih buat teman-teman semuanya, kalau mau dapat ibarat kayak pesawat nih, mau terbang. Misal nih kamu bisnisnya mau terbang gitu, mau di atas rata-rata, kamu tuh harus cepat gitu loh. Jadi action plus cepat. Makanya berani untuk menunda kenyamanan 1 sampai 2 tahun. Mentor-mentor kita kayak Pak Ruli Wahyudi, beliau suka banget naik gunung. Itu hampir setiap minggu beliau tuh naik gunung gitu loh. Tapi pas mulai bisnis ini, dia janji sebelum penghasilan dia sampai 40 juta, sebelum dia naik bintang 8, dia nggak akan naik gunung. Dan itu dikerjain sama dia 1 sampai 2 tahun gitu. Dan alhamdulillah sekarang naik gunungnya kemana? Ke Mount Everest, lebih keren. Nggak cuma di mana, gunung apa? Gunung Pancar ya. Ya kayak gitu-gitu. Maksudnya beranilah untuk nunda kenyamanan. Karena kita butuh cepat kalau mau terbang. Masalahnya kalau misalnya nih presentasinya masih seminggu sekali, atau kalau enggak jualan posting-postingannya masih diingetin sama mentor, kalian nggak akan terbang-terbang gitu loh. Jadinya ya gimana ya, jadinya ya segitu-segitu aja hasilnya gitu loh. Karena dulu jujur ya, aku waktu jalanin bisnis ini 6 bulan pertama itu aku udah bisa dapat Singapura, Malaysia, motor, dapat belasan juta, itu 6 bulan loh. 6 bulan, kebayang nggak? Itu kan cepet. Kenapa? Aku kuliah kerja, tapi di luar waktu itu aku udah nggak ada waktu untuk nongkrong sama teman, aku nggak ada waktu untuk pacaran, nggak ada waktu, bener-bener itu di luar kuliah dan kerja, udah bisnis ini doang. Nggak, orang tidur aku kurang, dulu aku langganan minum kerating deng sama kopi hitam, makanya sampai sekarang ini aku tiap hari langganan kopi hitam, karena masih kebentuk gitu karakter dulu tuh karena langganan minum kopi hitam, karena tidurku kurang 6 bulan pertama tuh aduh berat banget deh, tidur kurang gitu loh. Nah sekarang banyak yang masih banyak rebahan, banyak apa, kalau presentasi juga ya kalau ada yang lagi ada yang mau, jualan juga kalau ada yang nanya baru baru jawab. Beda gitu, apa namanya, kecepatannya jadinya beda ya. Nah terus Abraham Lincoln, ini presiden Amerika kalau nggak salah, yang sabar menunggu pasti dapat bagian. Kalau kamu tanya pasti dapat bagian nggak? Yang penting sabar, Kak. Mungkin belum rezeki. Iya, tapi yang sabar nunggu doang itu hanya dapat sisa-sisa dari orang yang bergegas. Jadi buat teman-teman, semua orang yang jalanin bisnis Chancy ini lagi bergegas. Gila, aku ngeliatin grup-grup yang lain udah pada PBO-nya Crown, Ambassador, Majesty, terus sekarang pada ngebut-ngebut banget, presentasinya gila-gilaan, jualannya pada gila-gilaan gitu loh. Nah, kalau kita nggak bergegas, kita cuma dapat sisa gitu loh. Kan gimana gitu jadinya. Ini 2021 nanti jadinya cuma ngeberesin resolusi 2020 yang belum selesai gitu. Akhirnya akhir tahun 2021 masih gini-gini aja gitu loh. Nah, terus oke, ini siapa? Rio Febrian, tolong di-mute sayang. Nah, lanjut. Nah, ikan besar yang lambat akan kalah dengan ikan kecil yang cepat. Ini maksudnya apa? Beberapa grup aku yang udah dapat reward, beberapa tim-tim yang udah dapat reward lah. Ini aku ngomongin grupku sendiri ya. Sekarang mereka malah jadinya jadi lebih lambat daripada orang anak-anak baru yang luar biasa gitu. Kemarin Pak Alvin cerita
Bulan lalu ada grupnya beliau dari Lampung loh. Apa namanya, grupnya beliau dari Lampung itu 1,5 bulan bisa royal, bonusnya 2,4 juta. Itu baru 1,5 bulan loh join bisnis ini udah royal, terus bonusnya 2,4 juta. Itu anak baru, ikan kecil malah jadinya lebih cepet dapetnya. Karena kenapa? Ngerjainnya cepet gitu loh. Malah ikan besarnya jadi, kalau yang lambat ya banyak loh yang udah pada dapet reward, tapi bonusnya nggak nyampe 2,4, banyak. Nah ini jadi buat teman-teman nih, hati-hati, apalagi yang ikan kecil dan lambat. Udah tahu baru mulai tapi lambat gitu mulainya, ya lebih-lebih lagi gitu. Allah juga males ngelihatnya. Ya lu impian doang gede tapi nggak ada action, ya jadinya males lah ngelihatnya. Bener gak sih? Gitu loh teman-teman. Nah terus lanjut. Suaranya kecil, beneran suaranya kecil atau cuma yang lain doang suaranya kecil? Suaranya gede atau kecil sayang? Balas dong. Gede kak, oke, gede. Kalau suaranya kecil, coba kamu pakai headset deh. Kalau pakai headset biasanya lebih gede. Oke, sip. Lanjut, ini aku suaranya aku gedein loh. Ini sampai serumah denger loh. Gitu. Terus lanjut ya, nih teman-teman. Terus misal nih punya impian besar, actionnya bagus, cepat. Nah, yang keempat yang harus kalian punya adalah keyakinan gitu. Keyakinan tuh maksudnya apa? Yakin sama Allah yang punya segalanya. Orang tuh pada malas gerak, malas ikhtiar. Biasanya tuh karena nggak yakin, jadinya ateis. Ateis kecil sih. Kan nggak yakin sama apa yang bakal Allah kasih, itu sebenarnya sama aja kayak mengingkari nikmatnya gitu. Itu ateis loh, hati-hati loh. Gitu. Padahal yakin aja kalau kita usaha, masa Allah nggak ngasih, bener nggak? Yakin itu nilainya 1 atau 0. Kalau nggak yakin berarti 0. Nih, maksudnya apa? Action kita 100 nih, tapi nggak yakin, jadinya 0. Terus ada kan lagunya, It can be miracle when you believe. Ini tuh bakal jadi keajaiban kalau kamu yakin. Makanya udah usaha aja, ikhtiar aja, karena itu yang bisa kita kerjain gitu loh. Jadi yakin nih, habis yang keempat yakin. Terus yang kelima nih buat ikhtiar apa? Belajar. Jangan malas untuk belajar, karena seorang pemenang itu pembelajar. Makanya aku salut banget buat yang ikut meeting sama yang ikut meeting hari ini. Thanks banget karena kalian itu membuktikan kalau kamu tuh pada seorang pembelajar. Karena awalnya aku juga belajar gitu loh. Aku bisa ngerti bisnis, bisa punya ini, bisa punya itu, ya awalnya juga belajar karena dari nol gitu loh. Makanya aku salut buat teman-teman yang meeting. Aku doain nih dengan tulus, semoga rezekinya makin berlimpah, makin banyak, omsetnya ratusan juta, bonusnya belasan juta. Amin ya robbal alamin. Amin ya. Gitu. Jadi seorang pemenang itu adalah pembelajar. Terus guru yang baik dulunya juga murid yang baik. Pemimpin yang baik dulunya adalah pengikut yang baik. Nah, kalau kita berkeringat dalam latihan, maka nggak akan berdarah-darah dalam pertempuran. Pertempurannya maksudnya apa? Ya nanti pas presentasi ya nawarin temen lah, nawarin apalagi ke keluarga lah gitu loh. Nah makanya berkeringatlah dalam latihan. Ngapain sih kalau buat belajar, latihannya gimana sih dalam bisnis ini? Ya konsultasi kayak gini, ini kan salah satu konsultasi ya sama mentor aktif, kamu dapat ilmu-ilmu kayak gini gitu. Terus yang kedua, dengerin audio-audio Netpi dari orang-orang yang sudah sukses, banyak lah audio-audio yang udah sering aku kasih. Buat yang malas dengerin Netpi, hati-hati. Nanti kamu jadinya kalau ada masalah dikit ibarat kayak udah berdarah gitu. Padahal emang karena kurang ilmu aja, jadinya kayak berasa lebay gitu, kayak yang paling menyedihkan masalahnya cuma kamu gitu loh. Padahal kan semua orang hidup itu punya masalah. Terus pelajari kisah-kisah orang yang berhasil di kelas online. Tiap ada acara kelas online tuh banyak banget orang-orang yang udah bisa menghasilkan, sudah bisa berprestasi dari bisnis ini. Dengerin dari orang-orang yang udah lebih dulu mulai gitu. Terus baca buku-buku positif yang direkomendasi sama mentor-mentor kita. Karena balik lagi gitu loh. Kalau kita belajar, ibarat kayak kita latihan, nggak bakal berdarah-darah jadinya di pertempuran gitu. Nah, terus habis yang kelima, belajar ngapain? Yang keenam, kepercayaan alias integritas. Udah action. Kok gitu-gitu aja sih? Maksudnya,
Apalagi kalau yang belum action ya, ini aku ngomong buat yang udah action gitu. Udah action, tapi kok gitu-gitu aja hasilnya, masih nihil. Nah, action-nya cepet nggak? Percuma kan action iya tapi action-nya lama gitu. Ya action-nya jawabannya adalah action-nya cepet nggak? Terus kalau action-nya cepet, cepet kok. Action-nya yakin nggak? Yakin gitu loh. Tapi kok masih gitu-gitu aja? Mungkin kurang satu hal ini. Apa sih satu hal ini? Integritas. Integritas tuh maksudnya apa gitu loh. Aturan emas di bisnis ini, kamu mulainya dari diri sendiri. Jadi kamu harus nyontohin, kamu harus menginspirasi, bukan nyuruh-nyuruh doang. Gak pernah aku ngeliat mentor-mentor aku tuh cuma nyuruh-nyuruh doang. Mereka itu, ayo rajin ngerjain bisnisnya. Ngerjain. Bener gak? Gitu loh. Jadi ini buat teman-teman ya, terutama yang udah peringkatnya peringkat tinggi, bintang 6 ke atas gitu. Ngeliatin downline atau ngeliatin grup gitu. Ah, reseller-resellerku pada pada payah-payah, grup-grupku pada payah-payah gitu. Nah, balik lagi, kamunya gimana gitu loh. Kamunya rajin nggak actionnya, kamunya rajin nggak ngerjainnya, cepet nggak ngerjainnya. Ini bisnis yang unik gitu loh. Ini harus dicontohin. Makanya aku paling takut kalau aku diem sehari, tau nggak sih? Aku tuh paling takut loh kalau aku nggak ada jadwal sehari. Gue takut ntar grup-grup gue pada males orangnya. Makanya aku ngerjain bisnisnya tiap hari. Lihat aja updatean-updatean kalau di grup, terutama yang udah pada distributor pasti tahu. Setiap hari aku bisa meeting berapa kali. Ngerjain bisnisnya biasa berapa kali gitu. Karena aku takut justru kalau aku males. Wah, ntar grup gue pada males. Ngeri gitu loh. Karena ini diduplikasi. Nah, gitu ya. Nih buat teman-teman ya. Terus, nih, inget nih. Bos itu nyuruh. Leader itu nyontohin. Aku nggak peduli deh kamu nanti uh, omsetnya berapa. Yang aku lihat di awal itu adalah ya ngerja actionnya aja dulu. Hasil mah itu soal Allah yang ngatur gitu loh. Kalau action kan itu urusan kita, bener gak sih? Gitu. Terus yang ketujuh nih, udah semuanya gue kerjain. Nah, balik lagi yang ketujuh, ikhlas. Keikhlasan itu nilainya 1 sampai atau 0. Misal nih kamu action sampai 70 kali presentasi, tapi kamu nggak ikhlas, ya hitungannya 0. Sebaliknya action 7 tapi ikhlas, hitungannya 7 kali 1 ya jadi 7 gitu loh. Bahkan kalau kita baru punya impian niat nih tapi kita ikhlas ngerjainnya, itu hitungannya ibadah. Kalau kita gagal tapi kita ikhlas, hitungannya ibadah. Tapi balik lagi kalau kita berhasil tapi nggak ikhlas, itu hitungannya nggak ibadah jadinya. Yang maha menilai itu menilai proses, bukan hasil. Beda sama manusia yang kelihatan kan yang dilihat omset yang dilihat gitu. Padahal kan Allah yang di atas kan ngeliatin proses. Nih orang layak nggak ya gue kasih rejeki? Ah, masih hitung-hitungan lah. Chat-chatin orang, baru ngechatin 10 terus mager, terus langsung ngedumel gitu di hati. Ah, udah gua ngechat segini tapi nggak ada hasil gitu. Itu namanya nggak ikhlas gitu loh. Terus misal nih beberapa orang yang udah punya tim, terus bantuin presentasi ke timnya. Terus misal nggak terlalu ada hasilnya, langsung ngedumel, ah gue capek presentasi mulu tapi nggak ada hasil. Itu namanya nggak ikhlas. Hati-hati tuh. Kalau nggak ikhlas, Allah juga malas ngasih rezekinya gitu. Jadi siap ya, itu aku bahas pelangi ikhtiar ada 7. Pertama, kamu harus punya impian. Ini bagusnya sih kamu catat ya harusnya dari tadi, tapi ya sudahlah. Ini kalau nyatet syukur, kalau enggak ya udah gitu. Nomor 1 impian. Terus yang kedua kamu harus action. Terus yang ketiga actionnya juga harus cepat. Yang keempat kamu harus yakin ngerjainnya. Karena kalau nggak yakin nilainya jadi 0 pengalinya. Terus yang kelima belajar. Nah yang keenam tadi integritas. Punya integritas yang tinggi. Mulailah dari diri sendiri dulu. Nggak bisa kita nuntut grup kita, reseller kita pada jago-jago ngerjain bisnisnya kalau kitanya males-malesan gitu loh. Terus yang ketujuh, ikhlas. Ikhlas aja udah kerjain setahun sampai 2 tahun. Aku udah selalu bilang kan, tunda dulu zona nyaman, kerjain bisnisnya, fokus setahun sampai 2 tahun. Ikhlas. Misal
lagi presentasi orangnya nolak, udah ikhlas aja nggak usah ngedumel. Kalau ngedumel Allahnya juga males gitu ngasih rezekinya, "Kah lu banyakan ngedumel lu, ngerjain baru dikit ngedumelnya 1000 tahun." Nah terus apalagi, misal chat-chat-in orang, orangnya udah kayak mau minat beli, dia jadinya tiba-tiba nggak ngerit-ngerit, nggak bales-bales gitu, apa yang udah ditawarin, kita ngedumel, itu nggak ikhlas gitu. Udah ikhlas aja ya, niatin adalah ya udah kita sebar informasi sebanyak mungkin. Soal hasil urusan Allah, balik lagi urusan Allah, udah bukan urusannya manusia. Sepakat ya? Oke, ini baru keajaiban yang pertama. Nomor satu adalah ikhtiar. Ikhtiar dulu, jangan nuntut dulu, kerja dulu gitu loh, action dulu, bisnisnya bisnis bagus. Masalahnya gini loh, mau bisnisnya sebagus apapun, kalau nggak ikhtiar, nggak ada hasil. Ibarat kayak pesawat nih, kita mau ke Bali gitu, naik pesawat. Masalahnya kalau pesawatnya nggak kita gerakin atau nggak kita jalanin, kan nggak nyampe juga ke Balinya, bener gak sih? Gitu. Jadi yang ketujuh ikhlas ya guys, tahun sampai 2 tahun ikhlas, jangan banyak dumel, nanti ingat Allah tuh maha menilai, dia itu maha tahu dari orang lain. Ikhlas, ikhlas sama proses. Jangan nuntut hasil mulu. Setia aja sama proses gitu loh. Sip, kita mau lanjut ke keajaiban yang kedua. Siap? Balas dong. Udah 39. Oke, sip deh kalau begitu. Nah, lanjut. Kita masuk ke perisai langit. Nah, perisai langit apa? Perisai langit balik lagi. Aku seneng banget bahas ini, apalagi besok hari Jumat. Mungkin teman-teman ada yang alergi sama chat aku. Kak Cio ngajakinnya ini mulu. Mungkin alergi, tapi alhamdulillah sampaikanlah walau satu ayat. Nah, perisai langit itu apa sih? Ya ini dari buku ya, bukan dari gue. Dan nih, ini dari buku yang aku baca. Perisai langit itu apa? Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Udah ikhtiar banyak. Aku nggak ngomongin ini ya, yang wajib. Sholat mah wajib, itu mah urusan kamu. Ya nggak sih, sholat mah wajib tuh, sholat zuhur, asar, maghrib, itu kan nggak usah diingetin lagi, orang itu wajib. Kalau diingetin mah itunya, elunya aja yang mager, elunya aja yang males gitu loh. Nah, maksudnya apa aku bahas ini? Perisai langit itu, belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Udah pada tahu belum manfaat sedekah nih kalau buat yang belum pada tahu? Nggak ada satupun yang ada ayat gitu, lu jangan sedekah soalnya sedekah bikin lu miskin. Nggak ada. Adanya semua ayat-ayat itu atau hadis, sedekah itu membantu kita bangkit dari kesulitan. Apa aja? Melunasi utang, mengatasi kerugian, mengatasi kebangkrutan, meningkatin profit, ningkatin omset, ningkatin karir, ngeluasin relasi, mudahin urusan, menyembuhkan penyakit, panjangin umur, nolak bala, jodoh, memudahkan keturunan. Ini nih udah janji dari Allah. Janji Allah itu udah lebih pasti daripada gravitasi bumi. Janji Allah tuh lebih pasti daripada janji aku ke kamu, daripada janji dia ke kamu. Apalagi janji laki ya. Cie, laki langsung panas. Nah, maksudnya apa? Uh, ini udah dari Allah gitu. Perisai langit itu apa? Kita sentuh uh, apa namanya? sentuh keajaiban dari langit gitu. Dengan ngapain? Banyakin sedekah. Makanya aku bener-bener nggak bosen ngingetin kamu untuk sedekah. Aku pengen bikin karakter dermawan walaupun kalian masih dari nol. Nah, boleh pamrih nggak? Pamrih, boleh nggak nih buat teman-teman yang sedekah terus aku bilang, nitip doa dong, ayo titip doa. Pamrih boleh nggak? Boleh. Kalau nggak boleh, nggak mungkin ada ayat dari Allah nih. Ini ayatnya tahu nggak? Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji dan Allah melipat gandakan. Ini kan janji Allah. Kalau kita nginfakin harta di jalan Allah itu seperti satu butir biji yang numbuhin 7 tangkai. Maksudnya apa? 7. Pahalanya jadi 7. Setiap tangkai ada 100, berarti pahalanya 700 kali lipat.
Itu janji Allah kalau kita nafkahin hartanya di jalan Allah. Nah, lanjut ya. Jadi, boleh nggak pamrih? Boleh, orang dikasih ayatnya. Ini kan kalau nggak dikasih ayatnya nggak mungkin, maksudnya ini kan udah dikasih ayat kayak begini, berarti kan maksudnya Allah ngasih tahu, lu kalau sedekah, lu bakal dibalikin rezeki lu 700 kali lipat. Ini janji Allah, bukan janji Cio, janji Allah. Nih, pamrih boleh nggak? Boleh, asalkan berharapnya sama Allah, bukan sama manusia. Kan emang kita disuruh minta dan disuruh berharap sama Dia. Apalagi kalau minta sama berharap itu kan itu ibadah, bener gak sih? Kan yang nggak boleh itu kalau kita ngarepinnya dari manusia, bener nggak? Kalau misal kita sedekah terus kita berharap, ya Allah, semoga dengan sedekahku ini rezekiku jadi lebih banyak, aku jadinya bisa lebih mudah urusannya. Kan boleh, itu boleh, pamrih tuh boleh, tapi pamrihnya ke Allah. Paham ya? Paham. Nah, terus oke, ada yang mute, kita mute. Nah, terus sedekah kalau lagi ada, kalau lagi nggak ada ya nggak usah. Sedikit nggak apa-apa, yang penting ikhlas. Padahal kalau banyak dan ikhlas lebih baik. Bener gak sih? Terus, nggak perlu banyak-banyak, nanti ria, pamer, ujub, bangga diri gitu. Padahal lebih baik kan sedekah dan banyak dan ikhlas. Jangan banyak alasan gitu loh. Sedekah kan nggak harus bentuk uang. Iya bener, nggak perlu bentuk uang gitu. Tapi kan kalau bisa bentuk uang, ya kenapa gitu? Nih, ini biar bukan kata-kata gua dah. Ini aku sengaja nyari, kan nggak apa-apa ya. Ini ibarat kita kayak lagi ini pendalaman. Masya Allah. Ini juga ngingetin ke aku kok. Bukan aku maksudnya aku share kayak gini tuh jadi aku tuh udah sempurna, enggak. Ini buat ngingetin aku lagi kok gitu. Nah terus nih buat teman-teman ya. Ini baca aja di surat 65 ayat 7. Sedekah buat orang yang nih kata nih. Nih kan sedekah kalau lagi ada kalau lagi nggak ada nggak usah. Bener nggak sih? Nih, ini ayatnya nih. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, orang yang lagi nggak punya kan berarti terbatas, benar gak rezekinya? Hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Kita kan bukan orang miskin, benar gak sih? Ya, rezekiku kan terbatas. Disuruh loh, nih, kalau yang keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya nih. Kalau orang yang punya keluasan disuruh memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jadi bukan berarti lagi nggak ada, ya tetap ngasih. Ibarat kita, aduh masih terbatas nih duit gue, gimana? Udah kasih aja. Allah tuh nggak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Dan Allah akan kelak nih akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Ini kan udah janji dari Allah. Setelah kesempitan pasti ada kelapangan. Gitu loh nih teman-teman. Nah, terus apa lagi? Sedekah tuh seikhlasnya aja, sekadarnya. Itulah omongan pemula. Kalau orang-orang yang udah sering sedekah, nggak ada sedekah ikhlas. Ikhlas atau nggak ikhlas itu pasti dibalas. Nah, ntar ada lagi nih ayatnya. Aku seneng nih kalau bahas ayat, biar biar ayat Quran tuh bukan dibaca doang, tapi dimengerti maknanya. Tapi kalau aku sedekah, besok aku bingung mau makan apa. Besok aku COD ongkosnya dari mana. Besok aku nggak bisa bayar SPP. Besok aku nggak, ya ginilah biasanya nih orang rata-rata nih sedekah. Setan menjanjikan kemiskinan kepadamu. Bener gak? Orang nih kalau, apalagi kalau ini kan aku tiap hari Jumat suka ngajakin sedekah, bener gak sih? Bawaannya gini gak? Bener gak? Takut aing duit tinggal 100, ntar gimana nih duit gue gitu, atau duit gue tinggal 50.000, kalau gue kasih 50.000 besok gue makan apa? Bener gak sih? Nih, setan menjanjikan kemiskinan kepadamu, menyuruh kamu berbuat kikir,
Nih, ini Allah nih yang ngomong nih. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Bener gak sih? Dulu waktu aku di awal-awal, aku ngerasain kayak gini juga. Gila, gue takut banget. Duit tinggal 100. Duh, kalau gue sedekahin 50, tinggal 50. Nih gue bisa nggak ya bertahan sampai berapa? Takut, takut. Padahal Allah maha luas. Allah besok mau ngasih 1 juta juga bisa. Bener gak? Mau ngasih 10 juta besok bisa. 100 juta juga bisa. Gitu loh. Teori teori Kak Cio. Gitu. Ya, ini kan teori dari Allah, bukan teori dari aku. Bener gak? Makanya aku mau pakai ayat biar apa? Biar bukan kata aku, tapi kata Allah gitu loh. Nih, ini buat ngejemput keajaiban tuh pakai sedekah nih teman-teman. Grup-grup aku yang paling cantik dan paling ganteng. Nih, jadi kalau lagi ada, kalau lagi nggak ada nggak usah. Sedekah aja nih, kalau lagi terbatas rezekinya disuruh kok ngeluarin nafkahnya. Tuh, nih ada nih ayatnya nih, makanya apalin aja nih ayatnya. Nih, kalau takut sama, duh, emang kamu tuh ditakut-takutin sama setan, makanya jangan kalah sama setan. Emang setan nakutin gitu loh, takut miskin, takut nggak punya duit, takut nggak punya ongkos, takut nggak bisa bayar SPP, takut 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 nanti nggak bisa nongkrong di kafe, takut nih, ya takut gitu loh. Jadinya dibikin kikir, duh jangan duit duit gue nih, duit hasil perjuangan gue, padahal duit mah semuanya dititipin, ya nggak sih? Rezeki itu semuanya Allah nitipin, bukan punya kita. Mau Allah ngambil kapan pun juga bisa. Gitu. Nah, balik lagi nih. Terus kenapa sih harus besar? Kenapa harus 10%? Nih, ini balik lagi nih. Sholat sunnah, bagusan 2 rakaat atau 4 rakaat? Aduh, ada yang berisik deh. Nih, nih, sholat sunnah, bagusan 2 rakaat atau 4 rakaat? Jawabannya pasti 4 rakaat. Bagusan mana? Sunnah 1 hari atau 2 hari? Ya 2 hari gitu loh. Kurban 1 ekor kambing sama 2 ekor. Bagusan mana? Ya 2 ekor. Sedekah 100.000 sama 1 juta. Bagusan mana? Ya 1 juta gitu loh. Kenapa sih kita rela bayar pajak 10%, tapi ketika Allah yang minta, tapi kamu nggak mau sedekah 10%. Kadang kita tuh terlalu kikir, jadinya takut kehilangan. Padahal semua yang kita miliki itu cuma titipan dari Allah gitu loh. Titipan, kita dapat duit 5 juta, 10 juta, 100 juta itu cuma titipan gitu loh. Nah, terus balik lagi nih, sedekahlah yang Anda cintai. Nih ayat lagi dari Allah. Gue hari ini mau pakai ayat lah biar nggak kikir, tau nggak? Lu terlalu banyak setan di rohnya, makanya pada banyak yang kikir. Nih, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha Mengetahui. Nih aku tanya, cintaan 100.000 atau 10.000? Mana yang lebih kita cintain? 100, bener gak? Tapi yang disedekahin kadang 20.000. 30.000, astagfirullahaladzim. Bener gak sih? Ini 100.000 sama 200.000. Mana yang lebih kita cintain? 200. 200 atau 500. Mana yang lebih kita cintain? 500. Nih ya, buat teman-teman ya. Kamu tahu makna sedikit sebagian sama banyak kan? Sedikit itu 10% sampai 20%. Sebagian itu 20 sampai 40%. Kalau banyak itu lebih daripada 60%. Kamu liatin deh ayat-ayat Al-Qur'an yang urusannya tentang sedekah. Nyuruhnya tuh bukan sedikit, bukan banyak, tapi sebagian. Berarti kalau sebagian kan 20% sampai 40%. Makanya gini nih, kalau aku tuh dulu diajarin sama mentor-mentor aku, terutama Pak Denny ya, itu aku diajarin tuh. Lu misal nih, mau punya bonus 10 juta, DP dulu, sedekahnya 1 juta, berarti 10%. Anggaplah gini, misal kita pengen punya duit 10 juta, DP dulu berapa? 10%. Sedekah 10% dari yang kita pengen. Sedekah berapa? 1 juta. Paham nggak? Nah, nanti ada triknya nih, gimana caranya? Aku kan belum bisa sedekah 1 juta. Aku kan penghasilan aja baru 1 juta juga belum gitu. Nah, terus gini, nggak masuk akal, keajaiban ini perisai langit, aneh gitu. Iya, nggak masuk akal kalau pakai akal manusia.
Soalnya kan yang ini kan pakai hitung-hitungannya bukan hitung-hitungan manusia, hitung-hitungannya Allah gitu. Gitu loh. Ini hitung-hitungannya Allah gitu. Matematikanya Allah kan beda sama matematikanya kita. Bener gak sih, teman-teman? Ya bener aja lah, ini udah ada ayatnya. Nih, hukum timbal balik tuh kerja. Sedekah makanan ya dapat makanan. Sedekah tenaga ya dapat tenaga. Contoh kita nolongin orang, ya kita dapat pertolongan dari orang lain. Sedekah senyum, ceritanya, Cie. Kan aku nggak sedekah uang, apa aku sedekahnya senyum? Nggak apa-apa, kita sedekah senyum sama orang. Ya, contoh kita ramah sama orang, maka kita akan dapat keramahan dari orang lain. Sedekah darah, ya kita akan dapat darah yang lebih sehat. Sedekah kesehatan, maka kita akan dapat kesehatan. Sedekah ilmu, ini misal nih contoh nih aku sedekah ilmu, ini kan ibarat kayak berbagi ilmu ya gitu. Ya, maka kita akan dapat ilmu baru gitu. Nah, pertanyaannya mau dapetin duit, apa yang harus disedekahin? Ya benar, uang gitu. Untuk mendapatkan uang receh ya sedekahnya receh. Untuk mendapatkan uang besar sedekahnya ya uang besar-besaran dong. Benar gak sih? Untuk mendapatkan bisnis yang berkembang, sedekahin sebagian dari hasil bisnis kamu. Mungkin dengan sedekah dari profit atau bonus. Gitu loh. Terus kalau memang sedekah kita, gue udah sedekah-sedekah mulu tapi belum berbalas. Nih, coba pikirin lagi, rupiahin nih nama baik kamu. Berapa banyak nih aib yang ditutupin sama Allah. Bener gak? Nama baik kita nih banyak, kalau kita tuh banyak banyak salah. Tuh. Terus relasi kita nih, relasi teman-teman yang sekarang kita nggak kenal terus kita dapet, itu kan berapa rupiah, gila aku kenal kamu semua aja aku bersyukur banget loh, gila gue relasinya makin banyak, sekarang udah bisa kenal sama orang dari NTB, dari Padang, dari Surabaya nggak pernah ketemu, wah itu luar biasa gitu loh. Terus karir, bisnis, nih mungkin nih kita ketemu kayak gini mungkin hasil dari sedekah kamu gitu loh. Terus pasangan, ilmu, kesehatan, mungkin nih yang harusnya sakit sekarang kita masih sehat, ya itu mungkin rezeki dari Allah, benar nggak? Keselamatan kita. Mungkin harusnya kita kalau di jalan kenapa-kenapa, tapi karena kita sedekah jadinya ditolong sama Allah, kan nggak ada yang tahu. Umur mungkin harusnya umur kita udah habis gitu, tapi karena kita banyak sedekah jadinya masih dapat umur gitu dari Allah. Itu kan lebih dari miliaran loh, nih nama baik, relasi, karir, bisnis, ilmu, anak, kesehatan, wah itu lebih luar biasa gitu. Jadi buat teman-teman yang misal nih, aku sedekah mulu tapi belum berbalas, inget dulu, lu dapet sehat aja udah alhamdulillah. Betapa banyak orang yang kena kanker, kena stroke, kena diabetes, pengen sembuh. Umur nih, berapa banyak orang yang pengen masih hidup, tapi ya umurnya udah terbatas segitu doang. Terus apalagi keselamatan, berapa banyak orang yang minta diselamatin gitu, tapi ada yang kecelakaan mungkin gitu. Ya ini mungkin bisa jadi karena sedekah kita masih sehat dan masih bisa kumpul hari ini gitu loh teman-teman. Nah, terus kenapa sih gue ngotot banget ngajakin sedekah kayak apaan banget gitu loh. Kenapa? Nah, ini nih alasannya nih teman-teman. Ada ayatnya nih. Ada ayatnya teman-teman. Nih. Ini buat teman-teman ya yang belum tahu ayatnya. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Berdoalah untuk mereka. Nih, kan mungkin ada yang bilang gini, kenapa sih kok Kak Cio aneh banget ngajakin mulu? Disuruh ngambil cuy. Ini tuh dari Allah gitu, Bu. Bukan dari aku. Ambillah zakat dari harta mereka. Ini buat teman-teman nih. Ini sebentar ya. Nah, nih, kenapa sih pertanyaannya? Nih, disuruh ngambil, ini ada ayatnya gitu. Ambillah zakat dari harta mereka. Biar apa? Biar ngebersihin dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Nih, kan zakat, Kak, bukan sedekah. Nih, ini pada bisa baca ayat Quran kan? Husmin amwalihim sodakotan. Sanes zakatan. Bener tuh.
Itu bahasa Sunda ya, ini yang nggak bahasa Sunda nggak ngerti. Husmin amwalihim sodakotan, bukan zakatan, bener gak? Sodakotan disuruh ngambil sedekah buat ngapain? Bersihin dan nyuciin mereka. Nyuciin kamu nih teman-teman, harta kita nih banyak yang nggak bersih, disuruh ngebersihin dan nyuciin, makanya disuruh ngambil. Jadi buat teman-teman yang ngajakin temennya buat sedekah itu bagus, kamu tuh berarti ngerjain ayat ini. Buat yang males buat ngambil atau ngajak-ngajakin temennya buat sedekah, kamu tuh berarti nggak ngerjain ayat ini. Ini ayat loh, ayat At-Taubah. Nih baca sendiri, cari nih screenshot, cari sendiri. Ini bener nggak ini ayatnya? Apa jangan-jangan diedit lagi ya sama Kak Cio? Enggak teman-teman. Disuruh ngambil, kita tuh disuruh ngambil ke sesama muslim atau ke sesama manusia yang lain ya. Bukan, ini kan bukan sesama muslim doang kan, tapi ke semuanya. Disuruh ngambil sodakotan. Husmin amwalihim sodakotan nih, sodakotan. Berarti kan disuruh ngambilnya sedekah. Nih buat teman-teman ya. Jadi kenapa sih gue ngotot banget ya ini gitu loh alasannya. Terus suruh ngambil, gue tuh pengen ngerjain ayat gitu loh, bukan cuma baca-baca doang. Nih, ingatlah kamu adalah orang-orang yang diajak untuk nginfakkan hartamu di jalan Allah. Nih buat teman-teman. Nih kamu sekarang adalah orang-orang yang lagi diajakin buat nginfakin hartanya di jalan Allah. Tapi di antara kamu ada yang kikir. Tapi ingat lagi kata Allah, barang siapa yang kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Nih, kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya gitu. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan gantiin kamu dengan kaum yang lain dan mereka nggak akan durhaka seperti kamu. Nah, ngeri kan lu baca ayat ini? Kalau kamu kikir, kamu akan digantikan sama makhluk yang lain, yang dermawan. Ngeri nggak nanti digantikan? Digantikannya sama Allah loh. Makanya aku tuh paling takut kalau kikir gitu loh. Gila gue sedekah. Makanya aku paling takut tuh nggak kalau misalnya hari Jumat nih, sedekah Jumat lagi dikit, gue takut banget tuh langsung, sedekah dikit lagi. Gue ngeri banget ya Allah gitu loh. Takut digantikan sama kaum yang lain. Gitu nih teman-teman. Nih kenapa alasan yang ngotot banget? Ini dua ayat ini nih yang bikin luar biasa, bener nggak? Ini perisai langit loh. Ini bukan orang Tiansi loh yang ngomong nih, baca. Ustadz Yusuf Mansur. Kamu baca aja lah sendiri, Ustadz Yusuf Mansur malah lebih keren lagi. Gila, dia mah sedekahnya mau dapat motor disuruhnya sedekah motor. Itu luar biasa itu. Kan aku nggak sampai segitu-gitunya kan. Bener gak? Disuruhnya iniin loh, nyisain. Bukan nyisain. Nyisihin. Nih, makanya balik lagi, targetin sedekah. Jangan cuma omset sama penghasilan doang yang ditarget. Gitu loh. Padahal ini tuh perisai langit. Omset aja ditarget, penghasilan aja ditarget, giliran sedekah nggak ditarget. Ya makanya kita masih gini-gini aja, masih belum ajaib gitu hidupnya. Makanya kalau mau ajaib gitu hidupnya, ya targetin sedekah gitu loh. Targetin minimal 10-20% penghasilan kita. Anggaplah kalau aku sih nggak 10-20% penghasilan ya. Aku pengennya kalau aku nih prinsipnya gini, gue pengen punya bonus 50 juta. Gue sedekah minimal 10% dari apa yang aku targetin. Gue mau sedekah, misal nih aku pengen punya penghasilan 50 juta. Ya bismillah gue sedekah berarti minimal banget 5-10 juta. Ya anggaplah untuk yang baru-baru 10% dulu lah. Misal mau punya bonus 3 juta, ya sedekahin deh gimana caranya 10% dari 3 juta berapa? 300.000, benar gak sih? Gitu, targetin. Nah, misalnya nih target penghasilan pengen 5 juta seminggu. Pengen 5 juta seminggu gue penghasilan. Ya sedekahin 500-1 juta per minggu. Gitu. Kan gini loh, makanya kalian baca deh buku ini. Orang yang cenderung otak kiri itu maksudnya otak realistis, jadi realistis gitu. Nggak mungkin lah gue sedekah segini ntar dapat segini, itu kan otak realistis ya. Kalau otak kanan itu otak imajinatif gitu loh. Otak orang-orang kaya tuh biasanya imajinatif, jadi ngelihat visi ke depan gitu, jadi lebih percayanya ya udah Bismillahirrahmanirrahim lah. Kan mungkin aneh ya kalau teman-teman ngerasa ya gue duit
ya belum ada duit sejuta, gue disuruh sedekah sejuta, kan lucu ya, bener gak sih? Nah itu, kadang kebanyakan realistis gitu loh, jadinya hidupnya pasti gitu-gitu aja gitu. Sedangkan kan kalau kamu dengerin orang-orang yang sukses atau berhasil itu, sedekahnya jor-joran nih, teman-teman ya. Nah, terus gimana kalau misal nih, oke gue belum sampai nih, sedekah 500 sampai 1 juta seminggu. Gimana? Ya kita sedekah jamaah aja. Gimana caranya bisa sedekah jamaah? Sholat aja bisa jamaah, ya sedekah juga bisa kok jamaah. Ini kan pengen ajaib kan, ikhtiarnya udah bagus, ya udah kita pakai perisai langit, sedekahnya dibanyakin gitu. Gimana caranya? Ajakin orang-orang buat sedekah sehingga terkumpul 500 sampai 1 juta, mungkin 10 juta atau jumlah yang kita inginin. Paham gak nih buat teman-teman? Misal nih, kamu pengen punya penghasilan 5 juta seminggu, balik lagi, kok ini gini sih ngarepin kayak gini, sedekah kan ya yang penting ikhlas. Ya ampun, balik lagi kalau pamrihnya ke Allah, eee, boleh kok gitu loh. Makanya gini loh, kadang ada yang negatif sih sama duit. Ah, duit kok gini. Duit itu bisa jadi hal yang positif loh. Duit tuh kayak pisau. Pisau itu kalau dipakai buat motong daging ya bermanfaat. Kalau dipakai buat nusuk orang ya jadi jahat. Duit kalau dipakai nih misal buat sedekah ya bagus. Buat bayarin orang tua, buat ngasih orang tua, buat bayar apalagi bikin masjid, beli rumah itu bagus. Tapi kalau duit kamu buat foya-foya, buat gegayaan ya baru nggak bagus. Kadang ada orang yang negatif sih sama kaya gitu. Jadinya gitu diajakin mental kaya tuh masih pada yang ya kok apa sih sedekah kok duit sih mungkin makanya nih baca ini deh nih balik lagi baca ini biar nggak nggak kecil gitu pemikirannya nih. Makanya nih, ajakin sedekah sehingga kekumpul 500 sampai 1 juta atau mungkin 10 juta atau jumlah yang kita inginin nih. Maksudnya apa? Contoh gini, gue pengen bonus gue 5 juta. Gue berarti 10% ya. Oke lah 10% dulu belajar 10%. Berarti gue harus sedekah 500.000. 5 juta, 10%-nya harus 500.000 ya. Nah, gue kalau dari duit gue sendiri nggak nyampe nih 500.000, ya ajaklah teman-teman atau saudara kita buat sedekah. Kekumpul 500.000 itu bisa itu si Ipo Santosa ini buku mega bestseller. Ini bukan buku yang cuma nggak jelas ada di Gramedia. Ini buku nih ada tulisannya mega bestseller, kelihatan nggak? Mega bestseller. Kalau buku mega bestseller itu berarti bukunya sudah terjual lebih dari jutaan kopi. Berarti kan ini bukan buku nggak jelas dong. Ini buku laris gitu loh. Nah, beliau ini pernah bilang apa namanya? Saya pernah sehari sedekah 4 miliar. 4 miliar kebayang nggak? Tapi bukan saya sendiri, saya ngajakin teman-teman saya gitu ya, semua orang dia kan bikin seminar ya. Makanya dia tiap seminar Pak Ipo nih pasti selalu terakhirnya disuruh sedekah gitu. Karena kenapa ya ajak ada ayatnya ambillah sedekah buat mensucikan harta mereka ada disuruh ngambil. Berarti teman-teman kalau ngajakin temennya atau saudaranya buat sedekah itu kamu ngerjain satu ayat loh hebat loh kamu tuh gitu. Jadi kalau misal nih target kita pengen sedekah 500.000, ajakinlah beberapa orang nih. Kalau jumlah X terkumpul, berarti sama aja kita sedekah senilai X. Enak kan? Ya tetap sih sedekah kita diutamain gede lah. Ya tapi kalau misalnya belum nyampe, ya sudah sedekahnya rame-rame aja rombongan gitu jamaah. Target nih misal sedekah 1 juta, kan bisa 50 orang sedekah 20.000, 1 juta, bener gak? 50 orang nih masing-masing jual sedekah 20.000, 20.000, 20.000. 1 juta juga, bener gak sih? Atau 20 orang sedekah 50.000, 1 juta juga, bener gak? Gitu. Jadi targetin, jangan targetnya sedekahnya cuma sendiri 30.000 lagi sedekahnya 35 lagi, apalagi 20.000 lagi. Udah tahu kalau misalnya emang sedekahnya dikit, ya sudah ajakin teman-teman yang lain. Kita ngajakin kebaikan itu pahalanya dapet loh. Pahalanya kayak kita lagi ngerjain hal itu gitu. Jadi nih buat teman-teman pengen kan hidupnya ajaib, pelangi ikhtiar sama perisai langitnya dikerjain. Beneran deh. Nih testimoni. Apalagi ini kan kamu nih sudah difasilitasi sama kita semua buat apa? Tiap hari Jumat ada acara kelas online. Acara kelas online ini
tiketnya 35.000 ya ini kadang cuma buat diri sendiri. Nah, ya udah ajakin teman-temannya buat ke sini. Pertama, enak orang kalau diajakin ke sini positif sama bisnisnya, akhirnya jadi ngebantu bisnis kita. Terus yang kedua, kita juga jadi pahala, ladang pahala loh hari Jumat nih jadinya ngajakin sedekah itu, wah luar biasa banget. Balik lagi targetin, mau sedekah 500.000, ajaklah berapa tuh 20 orang, malah 20 orang yang ikut sedekah nih, 20 kali 35 itu udah 700.000 loh. Itu hitungannya kayak lu sedekah 700.000. Wah bohong kalau rezeki lu nggak ada mah bohong. Ya balik lagi, janjinya Allah itu lebih pasti daripada kita gitu loh. Nih, ini testimoni buat teman-teman ya. Kan kebanyakan masih banyak yang suka masih ngegenggam ya, kikir gitu loh. Nih, ini kisah ini buat inspirasi ya. Ini ada kok ayatnya, sedekah terang-terangan boleh, sedekah diam-diam boleh. Yang nggak boleh tuh diam-diam nggak sedekah. Ini grup aku namanya Fahmi. Ini minggu lalu. Aku ingat banget dia ke Jakarta, duitnya tinggal 35.000. Dia bilang bismillah lah, udah sedekahlah segini gitu. Nah, hari itu juga ya kalau nggak salah ada yang transfer 430.000. Coba Mi, kalau kamu sedekahnya 35.000 tapi kamu ngajakin 20 orang. Wah, pasti lebih dari 430.000 tuh rezekinya. Bener gak? Gitu. Terus nih ada lagi nih April. Ini baru minggu kemarin nih yang baru-baru ya. Nih, dia sedekah berapa ya? 50 apa berapa? Apa 30 ya? Lupa aku. Nggak pas salah sih, dikit tapi banyak gitu yang diajakin. Kak aku mau nangis seneng. Alhamdulillah ada closing 1 botol Vitaline ke rumah gitu. Masya Allah, jadi dia ngomong nih, Masya Allah manfaat sedekah di hari Jumat, aku sendiri juga ngalamin, senang Mbak bisa kenal Kak yang selalu ngingetin aku, Alhamdulillah, Alhamdulillah gitu. Nah terus, nih Randy nih, efek sedekah, follow up, downline terdalam, input buat Royal closing 5 jutaan. Ayo nih, tuh. Nih ada lagi, siapa nih, Teh Mai. Ini Teh Mai bukan sih? Anggi, deng. Efek sedekah, order ngambil ke rumah. Dikirim kan sama Allah, bener gak? Nih, mana lagi testimoninya? Nih, Alhamdulillah efek sedekah semalam langsung dapat pesanan mundul diawali dengan spirulina dan citosan ecer. Alhamdulillah. Gitu. Nah, terus apalagi nih si Sinta. Nih, Alhamdulillah rekor banget hari ini bisa tembus 4 jutaan berkah Ramadan banget. Sedekah diperbanyak, gak nyangka banget tadi habis hitung-hitungan uang bisa tembus dan total yang gak pernah dibayangin ya Allah. Dan di ATM ada lagi. Banyak bersyukur atas apa yang didapat hari ini. Ini grup-grup nih, si Dale nih. Coba deh kamu, ini baru sedekahnya masih sendiri loh. Coba kalau kamu bayangin sedekahnya udah ngajakin orang. Wah itu mantep tuh. Baru nih diniatin mau malam sedekah. Baru niat loh, kebayang nggak? Paginya dapat repeat order peninggi paket sebulan lagi untuk saudaranya dari customer Instagram. No, 2 juta. Lumayan. Kadang ada yang mikir kan gini, kan sedekah nggak harus ada hitung-hitungan duit. Iya, memang yang terbesar mah bukan duit gitu loh. Ya kan dapat sehat juga alhamdulillah. Tapi kan boleh kan kita berharap sama yang di atas, toh berharap itu satu-satunya sama yang di atas kok. Nah itu ya buat teman-teman yang bisa aku sampein. Kenapa sih aku nggak capek buat ngingetin buat hal ini? Karena ilmu, ya aku malah disuruh, kamu coba baca buku ini deh, disuruh loh. Disuruh sebarin ilmu-ilmu yang ada di sini. Disuruh, jadi gue disuruh nih, disuruh di buku ini. Kenapa katanya? Ya biar orang-orang di sekitar kamu hidupnya juga ajaib. Nah, aku baru jelasin tentang 2 keajaibannya. Pertama tentang Pelangi Ikhtiar, yang kedua sama Perisai Langit. Nanti lebih lengkapnya kamu bisa baca sih buku ini karena ada 7 keajaiban. Kalau aku jelasin sekarang kepanjangan gitu. Jadi buat teman-teman, I'm sorry kalau tiap hari Jumat pasti aku akan ajakin kamu sedekah, tapi aku hanya melakukan sebisaku. Ada ayatnya disuruh ngambil dan memang dijanjiinnya kan setan nakut-nakutin kita dengan kemiskinan dan itu memang sudah ditulisin sama Allah, berarti kan ada beberapa orang yang akan kayak gitu gitu loh. Ya semoga itu nggak jadi ada di grup aku gitu karena kan ya aku balik lagi pernah diomongin sama Pak Denny gini, udah tahu nggak punya skill,
terus action-nya masih gitu-gitu aja. Ya inilah, apa namanya, ibarat kayak pakai orang dalam lah gitu loh, menjemput rezekinya lewat jalur jalur keajaiban lah gitu loh. Ya tetap action utama, wajib, harus. Lu nggak action terus sedekah doang ya ya mungkin dikasih kali, tapi ya kalau action plus sedekah kan lebih luar biasa, benar gak sih teman-teman? Jadi semoga sih ilmu yang aku kasihin ini bisa jadi karakter teman-teman. Aku pengen banget grup aku ini karakternya itu nggak apa namanya, karakternya itu yang pertama gila kerja keras, gila memantaskan diri, dan dermawan. Wah, gila kalau itu terjadi di grupku, wah itu keren banget pasti. Kebayang nggak? Udah kerja keras, dermawan, itu kan udah kayak pengusaha kaya banget, bener gak sih? Orang kaya itu kan dulunya juga kerja keras, orang kaya sekarang aja gila-gilaan sedekahnya gitu. Jadi aku berharap sih kamu kayak gitu. Jadi buat teman-teman, yuk kita jemput 2021 ini di bulan terakhir ini dengan ikhtiar sebanyak-banyaknya, sedekah sebanyak-banyaknya. Jangan bosan kalau aku ingetin untuk sedekah atau aku ingetin untuk action, karena semoga ini jadi bikin hidup kita jadi lebih ajaib gitu. Karena apa ya? Ya sesama manusia kan harus saling ngingetin, bener gak sih? Itu sih paling paling itu aja yang bisa aku sampein. Hari ini bukan maksud buat ngajarin tapi buat sharing aja. Karena ini ilmu bagus banget, gila ini tuh ilmu bagus banget gitu. Nah, aku tadi tambahin beberapa ayat karena aku mengerti ada beberapa yang jiwanya masih suka kikir, bahkan aku sendiri tuh suka kikir gitu. Kadang misal nih kayak sedekah itu kikir gitu, jadi pelit. Kikir tuh pelit ya, pelit gitu. Kayak aduh, duh, duit gue sayang nih, mendingan gue bayar apa buat jalan-jalan, mendingan gue buat jajanin temen, buat jajanin pacar, mendingan gue buat ini gitu. Banyak lah yang kayak gitu-gitu. Makanya tadi aku pakai ayat-ayat, mohon maaf kalau ada yang anti sama ayat. Enggak lah ya, gila kali kalau anti sama ayat. Tapi semoga ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Bismillah, kita harus saling ngingetin sesama manusia. Semoga hidup kalian juga jadi punya keajaiban yang luar biasa. Aku nggak ngingetin masalah yang wajib ya, karena yang wajib itu tugas kamu masing-masing. Jadi buat teman-teman, paling itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya aku minta maaf. Ayo kita jemput 2021 dengan keajaiban. Kita butuh terbang nih bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga di 2021 PBO-nya teman-teman minimal crown, penghasilannya minimal udah puluhan juta ke atas semua. Geraknya harus maksimal nih, nggak bisa pakai gerak gini-gini aja. Sedekahnya juga harus banyak. Oke, paling itu aja yang bisa aku sampaikan. Nanti ini kalau mau apa namanya, mau dikasih ke grupnya atau reseller-resellernya bisa, karena ini aku rekam. Paling itu aja, mohon maaf ya, bukan maksud aku menggurui, tapi ini ada ilmu bagus. Daripada aku harus bilangin orang lain, kenapa aku nggak ngingetin kamu. Dan besok kita ada acara sedekah Jumat sama kelas online, yuk kita maksimalin sedekah kita, biar Allah yang bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, assalamualaikum.